Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusmawati, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta, NIM 173151027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis wacana. Materi yang saya dapatkan ini sumbernya dari YouTube channel Mas Ferdi Arifin selaku dosen analisis wacana. Baik, langsung pada pengertian analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat sebuah teks tidak hanya unsur kebahasaannya saja, tetapi juga memperhatikan sisi di luar bahasa seperti sosial, budaya, politik yang muncul dalam suatu teks tersebut. Selanjutnya ada sejarah analisis wacana. Sejarah analisis wacana ini pertama kali dikemukakan oleh Zelig Harris. Nah, ia mengatakan bahwa menganalisis suatu teks itu lebih dari sekedar bahasa. Nah, ia juga mencari hubungan linguistik dan non-linguistiknya. Tujuannya untuk memberikan suatu cara mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan dan dikombinasikan dengan style gaya khusus. Nah, Harris ini mengenalkan linguistik tidak hanya sebagai komunikasi, tetapi juga untuk mengamati fenomena sosial kebudayaan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada tokoh analisis wacana bernama Van Dijk. Nah, Van Dijk ini mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana ini bersifat tidak langsung muncul dalam sebuah komunikasi. Misalnya, ketika seseorang berbicara, bukan dimaknai sebagai makna literal, tetapi di situ juga ada makna kontekstual setelah komunikasi itu terjadi. Nah, contohnya ini bisa kalian lihat pada setiap tayangan berita di berbagai sumber, ini memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya ada konsep dan contoh analisis wacana. Nah, ini bisa dilihat contohnya, selamat belanja di Indomaret. Nah, kalimat di atas merupakan kalimat yang biasa diucapkan pegawai Indomaret pada saat konsumen datang. Nah, ini bisa diartikan sebagai bentuk sapaan dan merupakan contoh dari struktur wacana teks. Nah, kalimat ini juga merupakan salah satu wacana untuk mengajak konsumen melakukan transaksi di seluruh retail Indomaret dan merupakan strategi marketing. Nah, namun dalam kajian linguistik dilihat sebagai suatu wacana, ini bisa diartikan sebagai mengajak konsumen untuk melakukan transaksi di Indomaret. Selanjutnya, pada konteks kultural dalam lisan dan tulisan yang dimunculkan dalam slogan Coca-Cola. Nah, minuman Coca-Cola ini kan sudah terjual di berbagai negara di dunia. Berbagai slogan ini muncul berbeda-beda di tiap negara. Nah, kalian bisa lihat contohnya pada tahun 2016 ini di Indonesia slogannya rasakan momennya. Nah, di Spanyol itu pada tahun 2016 slogannya Siente el sabor. Dan di Hungaria slogannya Costo make us erzet. Selanjutnya ada di India, slogannya ini berbunyi cook, cool, tohbat, call. Nah, dan di Italia slogannya ini berbunyi taste the feeling. Nah, jadi pada dasarnya ini slogan Coca-Cola di tahun 2016 itu berbunyi taste the feeling secara global, menyeluruh. Nah, tetapi karena Coca-Cola merupakan perusahaan minuman yang sudah mendunia, mereka membuat strategi melalui slogan yang dibuatnya. Maka dari itu, slogan di berbagai negara diubah sesuai dengan konteks kulturalnya. Selanjutnya ada perbedaan pandangan analisis wacana menurut ahli linguistik. Nah, yang pertama ada menurut Mills, analisis wacana itu hanya melihat satu hal atau satu aspek dan kondisi untuk melihat pola komunikasi. Tetapi seiring berjalan waktu diubah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, misalnya ini untuk strategi marketing, kebutuhan jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya ada menurut Fairclough, analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya.
sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Jadi, menurut pendapatnya Fairclough ini, analisis wacana bersifat linguistik dan sosial sehingga tidak bisa dipisahkan dari orientasi tekstual maupun sosial. Nah, selanjutnya ada menurut Cameron and Kulik. Nah, ini analisis wacana itu berkaitan dengan bahasa yang selalu dilekatkan dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam makna dan fungsi sosial mereka. Selanjutnya ada wacana sebagai konstruksi sosial. Ini maksudnya wacana yang dibentuk oleh dunia sekaligus juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa serta bahasa sebagai pembentuk, yaitu orang-orang menggunakan bahasa untuk komunikasi. Wacana juga dibentuk oleh wacana yang mendahuluinya dan mungkin mengikutinya. Tujuan teks ini juga mempengaruhi wacana. Nah, selanjutnya ada wacana sebagai identitas sosial, yaitu bagaimana cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan selalu melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Jadi ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Nah, ini bisa menentukan bagaimana kita dikenali oleh orang-orang. Itu tergantung kita yang memperkenalkan diri kita sendiri, apa yang kita sering lakukan, maka kita akan dikenali dengan identitas itu sendiri. Selanjutnya, wacana dan intertekstual itu terkait teks yang diproduksi untuk mengutip teks lain. Nah, mereka mungkin merujuk pada teks lain, atau mereka mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan, dan itu akan terus-menerus terjadi. Mungkin wacana tidak ada yang baru, hanya ada diperbarui pada tiap penulisannya. Nah, selanjutnya jenis pendekatan analisis wacana. Jenis pendekatan analisis wacana ini ada 3. Yang pertama, pendekatan formal. Pada penjelasannya ini, pendekatan formal merupakan bentuk memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Dalam wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensinya. Nah, selanjutnya ada pendekatan sosiologis empiris, yaitu memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara, hal-hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Nah, contohnya ini ada 2 contoh, bisa dilihat. Yang pertama ada, nanti jadi rapat. Nah, yang kedua ini ada, mohon maaf Bapak, apa kita nanti jadi rapat? Nah, ini memiliki makna yang sama. Intinya ini menanyakan apakah jadi rapat, tapi ini dari bentuk wacananya berbeda karena dia melihat mitra tutur. Nah, siapa yang diajaknya berbicara. Nah, segitu. Untuk yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis juga mempunyai istilah, yaitu analisis wacana kritis, dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh tokoh pragmatik Tenyandijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen, dan Ruth Wodak. Nah, mereka mengambil kerangka teoritis dari teori ideologi Louis Althusser dari gagasan Mikhail Foucault. Nah, selanjutnya ada wacana dan masyarakat. Nah, komunitas wacana adalah sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi khusus satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, nilai dan keyakinan yang sama. Misalnya, ini ada pada komunitas dahulu pada tahun 90-an, ada komunitas Dagadu untuk salah satu komunikasi. Komunitas Dagadu ini bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja dan cukup populer. Istilah ini disebut juga dengan bahasa walikan melalui enskripsi metode penukaran aksara Jawa. Nah, saat ini
komunitas Dagadu ini digunakan sebagai brand pakaian yang cukup populer yang ada di Jogja. Selanjutnya ada bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan sampai topik pembicaraan. Bahasa sebagai praktik sosial juga melihat konteks wacana. Contohnya, wacana berbicara dengan atasan pasti lebih mempertimbangkan pemilihan diksi daripada saat berbicara dengan teman yang sejagat gitu loh, seumuran atau sepadan jabatannya. Nah, ketika kita berbicara dengan teman satu daerah menggunakan bahasa sehari-hari, ini bukanlah suatu hal yang tabu, tetapi ketika kita berbicara dengan seseorang yang lebih tua di atas kita, nah ini akan memilih diksi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada wacana sebagai gender menjadi sorotan menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang. Nah, ini wacana sebagai gender ini banyaknya tuh membahas tentang perempuan ya. Nah, ini wacana ini masih menjadi wacana kritis yang dibahas sampai saat ini. Selanjutnya ada wacana sebagai identitas. Nah, ini ketika manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Wacana ini akan mencerminkan identitas melalui wacana-wacana yang dihasilkan. Misalnya, ini seorang perempuan bisa memainkan peran sebagai wanita, anak perempuan, istri, pacar, ibu, nenek, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep dasar analisis wacana pragmatik. Nah, ini kita masuk ke hakikat pragmatik. Menurut Wijana dan Rohmadi mengatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi. Nah, bisa dilihat ini terdapat 2 contoh kalimat masing-masing dikaji dalam makna semantik dan pragmatik. Nah, karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir. Contoh kalimat yang kedua, ini ada percakapan menyindir seseorang. Terdapat beberapa aspek berkaitan dengan situasi tutur. Di antaranya yang pertama ada penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Aspek ini melihat personal atau diri dalam penuturnya. Misalnya ketika anak-anak berbicara dengan orang yang sudah tua, pasti menggunakan tuturan yang sopan. Nah, yang kedua ada tujuan tuturan. Tujuan tuturan ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Nah, misalnya ada kata pagi, selamat pagi, selamat pagi. Nah, ini memiliki maksud dan tujuan yang sama. Kata-kata tersebut merupakan memberikan salam di pagi hari. Nah, yang ketiga ada konteks tuturan. Konteks tuturan ini pada hakikatnya berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Selanjutnya ada tuturan sebagai tindakan. Nah, tuturan sebagai tindakan ini bisa sebagai verbal action. Menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Dalam pragmatik, aspek ini termasuk ke dalam perlokusi. Nah, yang kelima ada tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini yang membedakan kalimat dan tuturan. Contohnya, apakah rambutmu terlalu panjang? Nah, ini bisa ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Makna yang diterima tergantung kita melihat konteks. Nah, kalimat ini juga termasuk ke dalam ilokusi. Nah, selanjutnya ada di dalam tindak tutur ini dibagi menjadi 3. Dalam kajian pragmatik di antaranya yang pertama ada tindak lokusi. Tindak lokusi merupakan tindak tutur
untuk menyatukan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasi karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Nah, tindak lokusi ini terkait memberikan informasi wacana tersebut. Selanjutnya ada tindak ilokusi. Ilokusi ini disebut juga the act of doing something karena tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk melakukan sesuatu yang sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Nah, yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur, atau tindak tutur ini dikenal sebagai the act of affecting someone. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kerjasama menurut Grace mengenai analisis wacana. Nah, ketika kita membahas analisis wacana, kita juga akan menyinggung tentang pragmatik. Prinsip kerjasama terdapat beberapa maksim, di antaranya yang pertama ada maksim kuantitas. Nah, maksim ini menghendaki setiap pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang kamu butuhkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.